Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro dimanapun berada, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan membahas kebijakan publik tentang masa PSBB saat ini. Sejak awal kita sudah sama-sama memahami bahwa yang terjadi saat ini bukan hanya pandemi COVID, tetapi infodemik juga. Oleh karena itu maka sangat bijaksana apabila kita hanya mendengar informasi-informasi yang resmi dari pemerintah atau dari lingkungan keagamaan masing-masing. Dan dalam hal ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Cimahi. Gimana Pak Ronald? Baik. Pendengar Maestro dimanapun berada, saat hari ini kita sangat bersyukur karena ada seorang tamu istimewa, seorang tokoh di Jawa Barat, seorang pemimpin di wilayah kota Cimahi, seorang wali kota Cimahi, Bapak Haji Ajai Muhammad Priyatna. Pak Ajai, selamat petang Pak Ajai. Selamat petang. Pak Wali Kota, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga. Radio Maestro pun mengucapkan hatur nuhun pisan. Saat ini kita ada dalam kondisi PSBB, macam-macam namanya. Kita ada dalam. Sebagai warga negara biasa ini Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai pelaksanaan PSBB yang sementara berlangsung ini? Terima kasih Bang Ronald dan para pendengar yang setia. Jadi PSBB ini dilangsungkan ada dua pelaksanaan kan. Iya. Pertama PSBB kota, yaitu Bandung Raya, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Itu PSBB pertama kami mulai tanggal 22 April. April ya? April sampai 14 ke depan. Di masa PSBB yang pertama, memang alhamdulillah dari kajian medis cukup efektif karena landai. Biarpun dari aktivitas masyarakat memang belum terlalu optimal, karena yang kami harapkan bahwa aktivitas masyarakat itu hanya 30% yang berjalan. Tapi ya itu faktanya lah bahwa masih tinggi lah aktivitas masyarakat, biarpun banyak hal yang kita lakukan, misalnya protokol kesehatan kita lakukan di checkpoint. Iya, Pak. Ada beberapa checkpoint yang kita laksanakan. Dan habis PSBB yang pertama, yang alhamdulillah dukungan dari semua pihak ada. Karena yang di kami ini kan daerahnya tidak itu luas, Bang Ronald. Iya, Pak. Tapi industri yang banyak. Betul. Nah, ketika masa PSBB yang pertama, yang memang diminta pengertiannya adalah para pengusaha, karena harus menjalankan yang menjadi harapan PSBB. Artinya dengan pengurangan pekerja, misalnya diperbolehkan 50%, yang usia di atas 45 harap work from home, itu kurang lebihnya. Alhamdulillah dari unsur pengusahanya ada pengertian. Dan kami ngajak juga unsur akademis untuk bagaimana buat sebuah kajian-kajian yang diharapkan dapat menghasilkan yang optimal di masa yang namanya PSBB ini. Dan dilanjutkan dengan PSBB yang diadakan sama provinsi. Ya, karena kami bagian dari Provinsi Jawa Barat, akhirnya kami mengikuti PSBB
yang sampai hari ini masih dalam masa PSBB. Betul. Ya, masih PSBB sampai tanggal 12 Juni. Ya, pada per hari ini memang di kami masih cukup tinggi yang terpapar. Ada 86 lah kurang lebih. Yang sembuh tambah banyak. Dari 86 itu meninggal 3, sembuh hampir 38, hampir 40. Yang sisanya kami isolasi di tempat kami. Jadi tidak isolasi mandiri, Bang Ronald. Oh iya. Di tempat kami, bersama kami dan dalam kondisi yang baik. Wah. Dan menuju sembuh. Syukur. Mudah-mudahan tidak bertambah. Gitu Bang Ronald. Baik Pak Ajay. Sebagai wali kota Cimahi yang sangat disayangi oleh warganya, apa program prioritas Bapak dalam keadaan seperti ini, Pak? Dan ini syukur-syukur bisa berimbas kepada warga di kota lain seperti di kota Bandung untuk mendengarnya supaya sama-sama memberi support ini, Pak. Ya, terima kasih. Dalam pandemi COVID-19 ini tentunya bahwa harus ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan kota untuk bagaimana melindungi masyarakat dengan rapid test. Iya. Rapid test, swab test secara masif itu hampir tiap hari kami lakukan untuk mengetahui penyebarannya. Juga protokol kesehatan di tempat-tempat umum kita juga terus edukasi dan galakan. Kami sebagai pemerintah lakukan dan harus hadirlah di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita tahu lah COVID-19 ini bukan hanya berdampak ke satu sisi, itu kesehatannya, juga berdampak ke banyak sisi, banyak hal, terutama salah satunya di perekonomian. Iya. Apalagi di kami ini kan paling terdampak. Kenapa? Masyarakat kami itu kan banyak penjual jasa. Misalnya masyarakat kami bekerja menjual jasanya di pabrik. Iya. Pabriknya tutup, dampaknya pengangguran. Iya. Dia jualan bakso misalnya, jualan kupat tahu, jualan apapun lah. Dampaknya kan dari itu. Itu banyak penjual jasa di kami. Iya. Tentunya banyak terdampak. Oleh karena itu kami dari pemerintah kota membantu apa yang menjadi beban masyarakat, antara lain dengan jaring pengaman sosialnya. Kami bantu yang kami hitung cukuplah untuk makan 1 bulan misalnya gitu. Kita sumbang berupa sembako. Sudah hampir 47.000 KK lah, bersumber dari anggaran APBD-nya Kota Cimahi. Juga misalnya yang tinggal di rusun, kami bebaskan sewa rusunnya 3 bulan. Kami bebaskan. Luar biasa. Nah, itu yang benar di rusun. Juga tentang PBB ada pengurangan pembayaran atau diskon bayar. Itu upaya-upaya kami untuk membantu beban masyarakat yang terkena pandemi ini, Bang Ronald. Ya, luar biasa Pak Ajay. Sebagai mantan pengusaha yang tangguh, Pak Ajay pasti paham betul bahwa yang disebutkan tadi itu, saya mengerti yang disebutkan tadi itu mengurangi pendapatan pemerintah daerah karena harus mensubsidi ya. Pasti. Tapi menarik sekali tadi penjelasan Pak Ajay bahwa hadir di tengah-tengah masyarakat itu yang utama. Nah, harus. Kalau tadi Pak Ajay banyak menyinggung partisipasi, mengharapkan partisipasi dari akademisi, dari pengusaha. Kalau dari warga sendiri gimana harapan Pak Ajay? Ya, tentunya sering kami hampir setiap kesempatan lah kami utarakan itu, khususnya saya. Iya. Karena saya masih berkeliling ke masyarakat lah, masih di tengah kekhawatiran segalanya sebagai manusia, tapi saya lebih bagaimana fungsi kami sebagai pemerintah terus mengajak, mengedukasi masyarakat supaya lebih paham ini. Kalau hanya kami dari pemerintahan kota, tentunya kami juga sangat yakin tidak akan berhasil
mencapai sesuatu yang optimal tanpa dibantu oleh masyarakat. Jadi intinya dalam pandemi ini kami dari pemerintah kota bersama-sama masyarakat bahu-membahu dalam satu pemikiran, satu niat bagaimana kita melawan COVID-19 ini dan insya Allah kita menang. Syaratnya bersama-sama. Kami harus hadir di tengah masyarakat. Masyarakat harus mendengarkan, mengerti, dan menjalankan apa yang menjadi segala anjuran pemerintah. Misalnya, rajin cuci tangan, kalau kepaksa keluar rumah memakai masker, dan sebisa mungkin jauhi kerumunan. Itu salah satu jurus ampuh bagaimana kita meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, Pak Ajai, ini menghindari untuk bertemu di tempat banyak orang ya, salah satu ya. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan ibadah. Saat ini kan kegiatan ibadah masih berlangsung di rumah masing-masing. Nah, ini perkiraan Pak Ajai sampai kapan ini, Pak? Beribadah di rumah masing-masing. Betul Bang Ronald, salah satu yang kita rindukan apalagi Cimahi ini lagi kota tidak terlalu besar tapi alhamdulillah sangat religius, sangat banyak tempat ibadahnya, kurang lebih di kota yang sekecil ini ada 1.000 lebih tempat ibadah. Sementara kemarin alhamdulillah di masa PSBB 1, 2, 3 kami mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah. Tapi tentunya tidak bisa selama-lamanya kita seperti itu. Untuk itu dalam menghadapi besok tanggal 12 kami beberapa kali mengadakan rapat dengan khususnya orang tua kita yang tergabung di MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Cimahi, yang bagaimana ketika rumah ibadah itu bisa kita beribadah lagi berjamaah di masjid misalnya. Tapi jangan lupa bahwa pandemi ini masih ada, tentunya protokol kesehatan yang harus dijaga, secara disiplin dilaksanakan. Misalnya kami himbau bahwa berjamaah di masjidnya, misalnya hanya orang sekitar aja dulu, jangan terima di luar dulu. Kan gitu, biar kalau sekitar kan saling mengetahui. Terus safnya di antar jarak sudah laksanakan tentang protokol kesehatan. Tinggal bagaimana nanti prakteknya lah supaya kan sekarang kata ulama juga, misalnya Jumatan kalau penuh boleh ada sipnya. Boleh gitu kan dalam situasi begini. Dan kita himbau juga kepada yang menjadi imam dan khotibnya jangan terlalu lama kalau memberikan khutbah ceramahnya. Itu udah Pak. Sudah alhamdulillah sudah pada paham. Alhamdulillah sudah sepemahaman lah. Pemahaman. Itu yang paling penting ya, sepemahaman dengan para pemuka agama ya. Betul. Nah, ini kan masalah sensitif juga. Betul, Pak Ajai. Nah ini apabila nanti diputuskan oleh Pak Wali Kota bahwa sudah boleh orang beribadah, apabila nanti bagaimana harapan Pak Ajai kepada pengurus-pengurus rumah ibadah, khususnya di masjid, di gereja, apa yang harus dilakukan oleh pengurus-pengurus masjid dan pengurus-pengurus gereja ini agar tempatnya itu siap menerima umat yang mau beribadah? Pastilah semua keyakinan merindukan tempat ibadah tersebut. Tapi yang tidak boleh lupa bahwa pandemi ini masih ada, kesehatan lebih perlu, lebih penting. Untuk itu biar dua-duanya bisa jalan, tentunya bahwa protokol kesehatan harus betul-betul ditegakkan. Prasarananya harus ada, ketegasannya harus ada. Bahwa ketika jamaahnya atau umatnya mengedukasi masyarakat supaya lebih paham ini dengan sebuah pengertian, pasti akan mengerti. Karena sekali lagi bahwa COVID-19 ini tetap menghantui kita. Tapi di sisi lain juga ekonomi harus jalan, ibadah kita harus jalan. Tentunya
harus ada upaya yang sangat disiplin lah. Tentunya dengan namanya protokol kesehatan. Disiplin. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik dengan tadi pemikiran, semangat dan niat yang sama untuk menjaga diri kita masing-masing. Karena kan yang harus penting kita ketahui bahwa COVID-19 ini bukan hanya berdampak ke diri sendiri, tapi berharap ke semuanya. Iya. Ke sesama, ke lingkungan dan sebagainya. Jadi kita harus jaga semuanya. Semuanya harus berdisiplin ya. Berdisiplin, intinya begitu. Perkiraan saja, kira-kira kapan prediksi Pak Haji Ajai untuk rumah ibadah, masjid, musola, gereja bisa dipakai oleh umat secara resmi lagi? Dalam beberapa hari ke depan. Oh kita iya. kan PSBB berakhir tanggal 12 Juni. Iya. Nah, kita lagi memformulasikan menuju tanggal 12 Juni ini. Bahwa ketika habis ini kita buka tempat ibadah, tempat komersial areanya seperti rumah makan dan sebagainya. Tentunya sekali lagi bahwa ada kaedah-kaedah atau ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Itu intinya. 12 Juni teh hari Jumat ya? Hari Jumat ya kalau nggak salah ya? Iya, hari Jumat. Jadi orang Jumat, bisa ibadah Jumatan sudah boleh. Insyaallah. Kemudian tanggal 14 Juni hari Minggu orang bisa bergereja lagi ya? Iya, bergereja. Iya. Insyaallah. Tapi melihat perkembangan ya. Baik Pak Ajai. Setelah PSBB ada istilah new normal. New normal ya. Bagaimana Bapak menyikapi atau mengajak warga kota untuk bersama-sama memasuki new normal ini? Ya kalau saya pribadi jarang mensosialisasikan mengedukasi masyarakat saya khususnya dengan istilah new normal. Nanti ada, berarti Pak Uli kemarin kita tidak normal dong. Jadi saya selalu mengajak ke masyarakat bahwa kalau memang satu lain hal tidak bisa dihindari, karena kita harus beraktivitas, kita tidak mungkin juga terus-menerus diam di rumah. Kita harus beraktivitas secara fondasi hidup di dunia itu ekonomi dan sebagainya. Terbosan-bosannya terus bahwa kita mengedukasi masyarakat, mengasih tahu masyarakat untuk menjaga diri kita, menjaga diri dari kesehatan, antara lain tadi kalau keluar memakai masker, jaga jarak, jaga kerumunan. Jadi kalau masyarakat kami kan relaksasi new normal takut tidak paham juga. Iya. Apapun lah bahasanya, yang penting masyarakat mengerti bahwa PSBB berakhir ini bukan kayak kuda dari kandang itu kan bebas gitu kan. Itu yang kami khawatirkan. Bahaya itu malah ya. Jadi kita terus itu dengan poster, dengan apapun lah. Setiap kesempatan kami instruksikan lurah, kalau tiap ketemu itu dalam membahas apapun ujungnya itu harus dibahas. Ya mudah-mudahan kalau tiap hari mendengar ada yang nempel lah. Dan kebersihan atau menjaga diri dari hal itu menjadi sebuah budaya. Karena menurut saya kan kebiasaan itu bisa sadar sendiri atau dipaksa. Betul. Akhirnya menjadi sebuah budaya, mudah-mudahan lah kan. Bahwa itu menjadi ketika ini hilang, budaya kebersihan itu terus menempel di dirinya masing-masing lah. Itu harapannya itu. Di pola hidup kita menjadi lebih baik lah ya. Lebih baik. Dari waktu ke waktu yang tak henti berputar di lintas peristiwa dan kejadian, manusia terus maju melangkah ke depan, terkadang berani jauh tertinggal di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana, dijerat nikmat dunia dalam gelap
Baik Pak Ajay, ini penutup Pak Ajay. Closing statement, pesan penutup dari Pak Ajay kepada pendengar Maestro dimanapun berada, baik di Kota Cimahi, di Kota Bandung, maupun yang sedang online mendengar Radio Maestro dimanapun berada. Mangga, silakan Pak Ajay. Ya, terima kasih. Kita bersatu, menyatukan persepsi, ya, menyatukan niat, mari kita lawan COVID-19 ini, kita insya Allah menang. Jangan menyerah, jangan takut juga berlebihan, tapi harus terus waspada. Dengan sekali lagi selalu saya ingatkan bahwa kita harus punya niat dan punya niat yang sangat kuat untuk melawan ini. Jauhi kerumunan sebisa mungkin, rajin cuci tangan dan pakai masker. Itu jangan lupa, harus menjadi sebuah kewajiban supaya kita terhindar dari semua ini. Dan mudah-mudahan ketika itu kita lakukan, wabah COVID-19 ini segera berakhir. Kita bisa hidup normal kembali. Amin. Terima kasih. Amin. Demikian Pak Ajay, hatur nuhun pisan. Terima kasih sudah bergabung di tempat ini. Salam buat semuanya, sukses terus. Hatur nuhun pisan. Salam sehat. Amin. Pak Ajay, hatur nuhun pisan. Sobat Maestro dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Wali Kota Cimahi, Bapak Insinyur Haji Ajay Muhammad Priyatna, mengenai kebijakan dan mengenai harapan pemimpin kota kepada warganya dan kepada pendengar Maestro dimanapun berada. Intinya, mari kita tetap semangat, mari kita tetap berupaya bersama-sama, terapkan apa yang dihimbau oleh pemerintah. Gunakan selalu masker, rajin cuci tangan, biasakan pola hidup sehat, dan sampai saat ini hindari dulu kerumunan banyak orang. Tetap kuat, tetap sehat, tetap berdoa untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Saya Ronald Kapui Kumawal, tetap semangat, tetap sehat, stay at home. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.